lanjut lagi. Sorry pelat. Banyak sih cerita-cerita lucu dari doom scroll ini. Apalagi kalau gue bisa kasih lihat isi kotak pesan gue tuh yang ratusan, beneran ratusan jumlahnya. Kebanyakan ya itu minta THR, minta buat beli obat, buat berobat. Cuman ya gue memang pada dasarnya kayak gitu orangnya. Kalau lo minta gue sih nggak bakalan ngasih. Tapi kalau suatu saat gue ngeliat lo lagi butuh, biasanya gue kasih. Nggak tahu kenapa kayak gitu ya, intinya kayak gitulah. Jangan pernah ngemis meskipun aku pepet, karena kalau emang lo ikhtiar berusaha, pasti pertolongan itu datang. Ya gue bisa ngomong kayak gini bukan gimana, gue sering ngerasain kayak gitu. Mentok, desperate, ada aja yang ngomongin gue, selalu kayak gitu. At least gue udah usaha semaksimal gue, sebisa gue yang bisa gue pikirin. Tapi ada satu sih di kotak pesan gue nih yang sampai sekarang masih gue pantau. Dia beneran desperate. Pada saat gue mau gerak untuk ngomongin dia, insting gue bilang, jangan Del, tahan dulu. Gue turutin. Gue selama ini selalu nurutin insting gue. Karena seumur hidup gue, insting ini selalu nolongin gue, nyelamatin gue dalam hal apapun. Jadi ya gue lebih percaya sama insting gue yang udah berkali-kali nolongin gue inilah. Sampai sekarang masih gue pantau. Gue ikutin sosmednya, sampai gue nyalain notifikasinya dia. Tiap kali dia nge-post pasti bunyi ini gue. Gue buka profil, gue baca semua postnya, desperate abis. Gue perlu bilang siapa, mau laki mau cewek, adalah pokoknya. Kebanyakan dari postnya dia sekilas kayak jual kesedihan, tapi gue bisa ngerasa kalau itu emang real dialamin sehari-hari sama dia. Tapi nggak tahu kenapa gue ngelihat ada kayak satu semangat kecil yang masih dia punya. Sebenarnya dia belum menyerah, dia masih mau usaha. Mungkin pesan yang dikirim ke gue itu cuman salah satu usahanya dia, wallahu alam. Dan insting gue sampai sekarang bilang pantau terus, jangan sekarang. Oke, gue ikutin. Tapi udah waktunya udah pas, mungkin gue baru masuk bantuin dia. Yang namanya bantuan sih beraneka ragam, macam-macam. Beli dagangan UMKM buat Jumat Berkah, alhamdulillah istiqomah sampai sekarang. Gue
pesen biasanya hari Rabu buat hari Jumat, dan biasanya gue pesen 100 porsi apapun yang dia jual, mostly makanan, kebanyakan makanan. Kebanyakan dari mereka sih kaget, banyak amat kak, buat siapa terserah lo mau bagiin ke siapa, gue nggak peduli. Kalau di rumah lo ada, dekat rumah lo ada masjid, taruh aja ke situ semuanya, biar orang masjid yang ngurusin. Dah, gue cuma gitu doang. Itu dari dulu sih, cuma dulu ya paling gue cari toko kue, warteg, jajanan pinggir jalan yang suka jualan sarapan-sarapan, pesan nasi uduk, pesan nasi kuning, kirim ke masjid ini pak hari Jumat besok, kirim ke musola ini bu hari Jumat besok. Baru kali ini sih di threads semenjak sebelum lebaran itu banyak UMKM nongol, ya gue bantu sebisanya. Kalau gue bisa 100 porsi ya gue 100 porsi gue pesen, dan gue bagi beberapa penjual 20 dia semampunya aja, gak usah maksain. Semoga dari video gue ini ya banyak yang niru lah. Lo gak butuh jadi orang kaya untuk bisa sedekah, dan lo gak perlu takut rezeki lo habis selama lo ikhlas. Emang kalau ngomongin ikhlas jujur susah, tapi beberapa tahun ke belakang gue nemu triknya supaya lo bisa beneran ikhlas. Gimana? Abis lo lakuin, udah lupain, nggak usah diinget-inget, fokus ke yang berikutnya yang mau lo lakuin lagi. Itu aja sih, lakuin, lupain, udah simple, nggak usah diinget-inget. Gue kemarin pernah sedekah ke sini, gue kemarin pernah nyumbang ke sini, nggak usah. Jatuhnya malah pamrih kayak gitu. Lo mau melakukan sesuatu dengan harapan ada sesuatu yang bakal balik ke lo. Lo juga intelijen sampai gue kayak gitu. Gak usah takut rezeki lo habis, karena rezeki besok udah ada jatah buat lu, jatah buat gue, jatah buat kita semua, dan itu sudah dijamin, dan gue sudah mengalaminya puluhan, ratusan, ribuan kali. Semoga yang nonton ini bisa ngelakuin ini juga. Tapi ingat, jangan ngarep apa-apa. Kalau gue pribadi, gue ngelakuin ini semata karena gue pernah susah, gue pernah ada di titik paling bawah, dan saat ini gue udah diangkat lah, istilah kata. Gue pengen bantu orang-orang yang ada di bawah itu, seperti yang pernah gue rasain dulu. Gue yakin kalian pasti pernah ngalamin kayak gitu dan tahu gimana rasanya dalam kondisi seperti itu. Jadi ya nggak perlu nunggu kaya
lu nunggu banyak duit, berapapun rezekinya, berapapun yang lu dapat, coba aja lu bantu sedikit, nggak perlu banyak, seikhlasnya, secukupnya, karena lo harus realistik juga, lo juga butuh pikirin diri lo sendiri.